Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang distribusi peluang kontinu, yaitu masih distribusi normal ya. Nah, diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman dapat menghitung peluang dengan hampiran normal terhadap distribusi binomial. Nah, berikut penjelasannya. Nah, hampiran normal terhadap binomial itu maksudnya kasus binomial ternyata dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi normal. Nah, peluang dari percobaan binomial dapat diperoleh langsung dari distribusi binomial ya, yaitu menggunakan tabel dengan syarat bahwa sampelnya itu berukuran kecil, yaitu maksimumnya 20. Nah, sementara jika suatu sampel yang besar dengan peluang yang kecil, masih kasus binomial, kita dapat menyelesaikannya dengan distribusi Poisson ya, itu sudah ada teoremanya dan sudah kita bahas. Kemudian, kedua distribusi ini adalah distribusi diskrit. Nah, bagaimana dengan distribusi yang kontinu? Nah, untuk distribusi normal menjadi hampiran yang baik untuk menghampiri peluang dalam ruang sampel diskrit. Nah, di sini didukung oleh teorema bila X adalah peubah acak binomial dengan rataan mu sama dengan N kali P dan variansinya atau sigma sama dengan N kali P kali Q, maka limit distribusi Z itu akan sama dengan X kurang N kali P dibagi dengan akar N kali P kali Q. Dengan syarat N-nya itu besar, maka bentuk limit distribusi tadi adalah distribusi normal baku. Artinya dapat diselesaikan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa memang benar hampiran normal itu bisa untuk distribusi binomial. Nah, sekarang kita lihat ke pembuktiannya. Misalkan peubah acak X berdistribusi binomial dengan N-nya 15 dan peluang suksesnya itu adalah 0,4. Maka yang seperti ini kita bisa buatkan dalam bentuk histogram. Maka histogramnya kurang lebih seperti ini, yaitu saat N-nya 15 ya, N-nya 15, kemudian peluang suksesnya itu adalah 0,4. Nah, dari sini kita dapat menghitung mu yaitu N kali P, maka 15 kali peluangnya itu 0,4 sehingga mu-nya itu adalah 6. Kemudian sigma yaitu akar N kali P kali Q, berarti 15 kali 0,4 kali Q. Q itu adalah 1 kurang P ya. Sehingga sigma itu adalah akar dari 3,6 yaitu 1,897. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian. Nah, peluang X bahwa tepat sama dengan 4, maka itu adalah luas di bawah kurva. Nah, saat kita hitung ya menggunakan distribusi binomial, jadi teman-teman silahkan melihat tabel distribusi binomial. Saat X-nya itu sama dengan 4, berarti teman-teman lihat di tabel binomial dengan N-nya 4 ya, N-nya 4, kemudian peluang atau P-nya itu adalah 0,4. Sehingga teman-teman ketemu nilai di tabel distribusi binomialnya adalah 0,271. Kemudian karena kita mencari yang tepat 4, berarti kita lihat yang 3 ya. Berarti ini yang teman-teman lihat sigma saat I 0 sampai 4. Kemudian yang di sini teman-teman lihat saat X-nya 0 sampai 3. Maka nilai di tabel binomialnya adalah 0,0905. Sehingga saat peluang X sama dengan 4 itu hasilnya adalah 0,1268. Nah, ini jika kita menggunakan tabel binomial. Sekarang kita lihat bagaimana jika menggunakan distribusi normal. Nah, luas ini seperti ini ya. Jadi yang kita hampiri tadi adalah saat yang X-nya itu sama dengan 4, maka daerah yang warna pink ini. Maka luas yang warna pink itu berarti saat nilai X-nya itu yang di sini, berarti itu adalah saat X 3,5 ya, X1, kemudian batas ujungnya itu adalah saat X sama dengan 4,5. Sehingga kita lakukan transformasi di mana tadi rumusnya adalah X dikurang mu dibagi dengan akar N kali P kali Q ya. Nah, di sini
Yang pertama X1 3,5, kemudian mu tadi sudah kita hitung 6, dan akar dari N kali P kali Q atau sigma tadi adalah 1,897. Sehingga kita ketemu nilai dari Z1 itu adalah min 1,32. Kemudian untuk Z2 yaitu saat nilai di sini adalah 4,5, berarti 4,5 dikurang 6 dibagi 1,897, maka hasilnya adalah min 0,79. Nah, sekarang artinya kita akan membuktikan bahwa memang benar binomial itu bisa dihampiri dengan normal. Jadi saat peluang X sama dengan 4, hasil dari binomialnya sudah ada tadi ya, 0,1268. Nah, karena tadi batasnya adalah P, itu akan sama dengan saat kita menggunakan distribusi normal, itu akan sama dengan ini ya, peluang saat X kecil sama dari 3,5, lalu besar sama dari 4,5. Sehingga yang 3,5 itu sudah kita transformasi ke Z, hasilnya adalah 1,32. Maka ini dia. Kemudian di sini Z ya, awalnya kan tadi X. Kemudian yang 4,5 sudah kita transformasi ke Z, hasilnya min 0,79. Nah, sekarang untuk menghitungnya, berarti teman-teman masih ingat ya, kalau yang di antara dari distribusi normal tadi, yang di sini min 0,79, lalu yang sininya adalah min 1,32. Nah, untuk mencari yang antara, masih ingat ya, berarti yang besar, artinya yang ini dikurang dengan yang kecil di sini. Maka ini dia. Jadi silahkan teman-teman lihat tabel, saat PZ min 0,7 nilainya adalah 0,2148, saat PZ kecil dari min 1,32 adalah 0,0934. Saat ini dilakukan operasi pengurangan, maka hasilnya adalah 0,124. Maka ini mendekati 0,12 ya, sama dengan ini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hampiran ini mendekati nilai sesungguhnya. Artinya, distribusi binomial itu dapat dihampiri dengan distribusi normal. Oke, kita lihat ke pembuktian berikutnya agar teman-teman semakin yakin. Di sini kita lihat bahwa saat X nilainya antara 7 sampai 9, masih menggunakan poligon yang tadi ya. Nah, kita hitung menggunakan tabel binomial. Silahkan teman-teman buka tabel binomialnya. Nah, dilihat di sini saat dia besar sigma dari X sama dengan 0 sampai 9 ya, dengan peluangnya tadi adalah 0,4. Maka hasilnya itu adalah 0,9662. Kemudian karena di sini batas bawahnya 0,7, berarti teman-teman lihat di sini sigma X 0 sampai 6 ya. Maka hasil di tabelnya seperti ini. Saat dikurangkan, maka hasilnya adalah 0,3564. Sekarang kita buktikan apakah memang sudah bisa dihampiri dengan normal. Nah, di sini berarti daerah yang warna hijau ini adalah yang antara 7 sampai 9. Maka X1-nya adalah 6,5, X2-nya adalah 9,5 ya. Sehingga jadi seperti ini. Berarti Z1 berarti adalah 6,5 dikurang mu, yaitu 6 tadi, akar dari NPQ adalah 1,68, berarti 0,26 hasilnya. Kemudian Z2 juga dihitung, hasilnya itu adalah 1,85. Nah, berarti sekarang kita akan membuktikan bahwa distribusi normal ini memang menggambarkan hasil dari binomial. Nah, kita tahu tadi bahwa peluang X sudah ditransformasi menjadi Z ya. Jadi, peluang yang tadi, yang di sini, P, X besar sama dari 6,5, kecil sama dari 9,5, sudah ditransformasi menjadi Z. Di mana Z1-nya tadi adalah 0,26, yang ini dia. Lalu Z2-nya adalah 1,85, yang ini. Sehingga untuk mencari daerah yang 1,85 di sini dan 0,26, berarti daerah yang tengah-tengah ini ya. Nah, untuk yang tengah-tengah berarti yang luas dikurang dengan yang kecil. Sehingga PZ 1,85 dikurang dengan PZ 0,26. Silakan teman-teman lihat tabel, harusnya adalah nilai dari PZ kecil dari 1,85 adalah 0,9678, kemudian yang kecil dari 0,26 adalah 0,6026, sehingga hasilnya adalah 0,3652. Nah, ini artinya kalau kita lihat
hampir berdekatan ya. Nah, sehingga disimpulkan hampiran ini juga mendekati nilai yang sesungguhnya. Artinya, yang binomial itu juga bisa kita selesaikan menggunakan distribusi normal. Oke, supaya makin paham kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, contohnya seperti ini. Peluang seseorang menderita suatu penyakit yang jarang muncul adalah 0,4, maka P 0,4. Bila diketahui ada 100 orang yang terserang penyakit, maka N-nya adalah 100 orang. Yang ditanya, berapa peluang sembuh kurang dari 30 orang. Berarti yang ditanya PX kurang dari 30 orang. Nah, ini adalah kejadian binomial ya. Kenapa kejadian binomial? Karena dia peluang sembuh atau tidak. Kemudian N diketahui dan peluangnya juga diketahui. Maka ini kita bisa memanfaatkan distribusi normal. Nah, untuk memanfaatkan distribusi normal berarti kita harus mentransformasi X ini menjadi Z ya. Harus dilakukan transformasi. Di mana Z itu rumusnya tadi adalah X ya. Berarti X-nya itu karena di sini 30 sesuai seperti yang di pembuktian tadi, maka batas bawahnya adalah 29,5 ya, dikurang dengan mu. Nah, kita hitung dulu mu. Mu itu adalah N kali P. Berarti 0,4 kali 100. Berarti 40 ya. Maka di sini 40 dibagi dengan akar dari N kali P kali Q. Oke, kita cari akar dari N kali P kali Q. Berarti akar dari 100 kali P-nya 0,4, berarti Q-nya adalah 0,6. Karena Q itu adalah 1 kurang P ya. Nah, setelah dihitung, ini hasilnya adalah 4,899. Maka di sini 4,899. Nah, kita ketemu, ini silahkan dikurangkan lalu dibagi, hasilnya adalah min 2,14. Nah, sekarang tugas kita berarti melihat berapa nilai Z min 2,14 ini. Berapa nilai peluangnya ya? Berarti peluang X kecil dari 30 tadi akan sama dengan peluang Z kecil dari min 2,14. Berarti ini tinggal lihat tabel. Nah, kita lihat di sini ada tabel Z ya. Yang mana saat nilai di atas itu 2,1. Sebentar, saya coba. Nah, di sini 2,1 ada ya, 2,1. Lalu 2,14, berarti yang di atasnya 4. Berarti di sini dia. Maka nilai dari peluangnya itu adalah 0,0162. Jadi, berapa peluang paling kurang 30 orang akan sembuh? Peluangnya adalah 0,0162. Jadi, inilah contoh dari aplikasi hampiran binomial diselesaikan dengan distribusi normal ya. Oke, untuk lebih pahamnya silahkan menyelesaikan soal latihan berikut ini. Oke, untuk referensi dalam mengerjakan latihan juga bisa teman-teman pelajari buku Walpole ini. Oke, selamat belajar. Semoga dapat dipahami.